Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Rifan Mansurin dengan NIM 24101 1402 193. Aku dari Prodi Teknik Informatika Universitas Pamulang ingin menjelaskan kepada kalian tentang satu materi yang ingin aku jelaskan. Nah, materi yang ingin aku jelaskan itu tentang aplikasi linear queue dalam proses pemesanan cepat saji. Nah, oke guys, sekarang kita lanjut ke materinya. Sebelumnya kita ketahui dulu queue itu apa sih? Nah, kalau queue itu adalah struktur data yang menggunakan sistem FIFO. Apa sih sistem FIFO itu? Sistem FIFO itu adalah data yang masuk dulu berarti keluar dulu. Contohnya, seperti kita pesan burger, yang pesan pertama ya keluarga, berarti pesanan yang pertama. Seperti itu. Nah, oke guys, tadi kan aku udah menjelaskan tentang queue ya. Nah, sekarang kita pelajari dulu nih tentang linear queue-nya. Linear queue itu apa sih? Kalau linear queue, dia itu menghapus data yang di depan dan menambah data yang di belakang. Maksudnya gimana? Tadi kan aku jelaskan di queue itu kan kalau misalkan kita pesan, misalnya pesan burger nih. Pesan burger masuk nih yang pertama, orderan pertama. Terus keluarnya ya berarti orderan pertama dulu gitu. Nah, kalau misalkan linear queue ini, dia kan menghapus data yang ada di depan dan menambah data yang di belakang. Jadi tadi orderan yang udah masuk, pesanan yang sudah masuk itu nanti dihapus, diganti dengan orderan yang baru. Misalnya pesanan kedua kita pesan pizza, berarti pesanan kedua yang masuk. Nah, itu tujuannya untuk mengatur biar tidak jadi berantakan pesanannya. Seperti itu. Nah, sekarang aku akan jelaskan nih tentang FIFO restorannya. Nah, seperti yang kalian lihat di sini di slide. Kalau di situ kan di slide kita lihat kalau yang pertama itu urutannya kan yang pesanan pertama dia nomor 1 pesan burger. Yang kedua pesan pizza, yang ketiga pesan minuman. Nah, FIFO restoran itu bekerja seperti ini. A, B, C. Jadi urutannya dari yang pertama yang pesan burger dulu, terus yang kedua yang pesan pizza dulu, baru yang ketiga yang pesan minuman. Jadi berurutan dari A sampai C. Seperti itu. Nah, oke guys, tadi kan aku udah jelasin ya cara kerja queue-nya gimana. Nah, sekarang aku mau jelasin ke kalian nih cara kerja linear queue-nya. Nah, sekarang kalian lihat dulu yang di slide. Dan lihat guys. Nah, jadi cara kerjanya itu begini. Contoh semisal ada pemesan yang mau pesan, katakanlah pesan pizza gitu. Nah, ketika pesan pizza, prosesnya itu pertama pastilah dia pesan pizzanya dulu dong. Nah, pas sudah pesan pizza, nanti pesanannya ini masuk jadi pesanan. Misalnya orderan nomor 1 pizza kayak gitu. Nah, nanti setelah orderan masuk nih udah pesanan nomor 1 pizza sudah masuk. Nah, sekarang tinggal diproses. Lanjut ke proses selanjutnya. Nah, setelah nanti udah diproses, nanti akan dipanggil yang sudah pesannya, misalkan pesanan nomor 1 pizza atas nama Sahroni misal. Nah, seperti itu. Jadi nanti prosesnya seperti itu kalau linear queue. Nah guys, tadi kan aku udah menjelaskan tentang linear queue dan queue-nya ya. Nah, sekarang aku ingin menjelaskan juga nih bagaimana sih operasi dasar dari queue tersebut. Nah, untuk operasi dasar dari queue tersebut itu ada 4. Nah, bisa kalian lihat di slide. Nah, kalau di slide itu dijelaskan yang pertama yaitu adalah menambah data. Jadi dalam queue itu ada yang namanya proses menambah data. Yang kedua itu ada proses dari menghapus data tersebut. Jadi bisa ditambah, bisa juga dihapus nih dari operasi dasarnya queue tersebut. Habis data ditambah, data dihapus, bisa juga nih dilihat datanya. Jadi buat melihat datanya, data operasi dasar queue itu ada juga yang prosesnya itu bisa melihat data. Yang terakhir keempat, ngecek yang data masih kosong. Jadi data yang masih kosong bisa dilihat. Misalkan antriannya ini masih ada yang kosong nih ternyata, bisa dimasukkan lagi berarti datanya. Nah, itu bisa dilihat dari cek yang kosongnya. Kemudian bisa ditambah atau mungkin bisa dihapus juga. Kalau misalnya dihapus kan berarti mungkin orderannya terlebihan. Misalnya yang orderan pizza 1, jadi kan kelebihan tuh otomatis yang orderan pizza itu 2. Nah, itu kan kelebihan tuh, padahal dia mesennya 1. Nah, itu bisa dihapus. Jadi operasi dasar dari queue itu ada 4 tersebut. Nah guys, setelah aku tadi banyak jelaskan ya tentang queue, linear queue, cara kerjanya dan konsep dasarnya. Nah, sekarang aku kasih nih ilustrasi jelasnya lagi. Nah, kalau kalian lihat nih di slide-nya, ilustrasi jelasnya itu contoh. Misalkan ada yang pesan pertama burger dulu. Nah, yang kedua ayam goreng, yang terakhir kentang goreng. Nah, berarti urutannya dalam prosesnya burger dulu yang dibuat, terus baru ayam goreng, yang terakhir baru kentang goreng. Ini sama seperti yang aku jelaskan tadi pada konsep FIFO restoran. Nah, itulah. Nah, jadi ilustrasi jelasnya seperti ini. Nah guys, sekarang kita lihat nih implementasi queue dalam sistem restorannya bagaimana. Nah, kalau kalian lihat di slide ini, kita lihat. Nah, yang pertama itu dalam queue itu bisa digunakan dalam sistem restoran untuk pertama
yaitu mengatur antrian pelanggan. Jadi antriannya biar nggak berantakan dengan sesuai urutan ya. Nah yang kedua yaitu mengatur pesanan dapur. Pesanan dapurnya biar nggak berantakan juga. Tadi yang pesannya siapa duluan, misalnya pizza dulu atau burger dulu, ya berarti yang dibuat pizza dulu, jangan burger dulu, kayak gitu. Jadi sesuai urutan pesanan dapur ya. Nah yang ketiga yaitu menghapus pesanan yang salah. Misalkan ternyata tadi orderannya dia pizza, tapi yang masuk kok burger. Nah itu bisa diatur juga, jadi kesalahannya bisa dihapus. Jadi menghapus pesanan yang salah. Yang keempat terakhir yaitu mempercepat pelayanan. Jadi dengan tadi datanya teratur semua, kan dalam kue kan diatur semua tuh datanya. Dari yang awal dulu masuk siapa, yang diproses dulu siapa. Jadi pelayanannya juga bisa lebih cepat. Makanya penting banget nih kue ini dalam sistem restoran tersebut. Tuh. Nah guys, yang selanjutnya kita lihat nih algoritma dari pemesanannya seperti apa sih. Nah kalau yang aku catat di sini yaitu algoritma pemesanan bisa jadi 6. Yang pertama yaitu kita input dulu datanya. Jadi input pesanannya dulu. Setelah diinput nih, misalkan pesan burger 1 gitu kan, atau pesan pizza 1, ya udah berarti udah masuk, tinggallah ditambahkan ke dalam kuenya. Yang kedua ditambahkan ke dalam kue. Jadi udah diinput, sudah ditambahkan. Yang ketiga barulah kita mulai yang dari awal dulu, dari yang paling depan dulu. Misalkan yang dipesan dulu pizza dulu. Nah berarti yang mau diproses ya pizza. Barulah masuk ke algoritma yang keempat, yaitu algoritmanya diproses pesanannya. Jadi setelah tadi diinput, ditambah, setelah ditambah, diambil yang paling depan, barulah diproses. Nah setelah diproses, udah selesai, udah jadi makanan, udah dikasih pelanggannya. Nah pesanan yang sudah selesai tadi, baru masuk ke algoritma ke-5, yaitu pesanan yang sudah selesai dihapus. Yang ke-6 tinggal repeat saja, jadi orderan di repeat terus seperti itu algoritmanya, diulangi terus sampai tokonya tutup, sampai pesannya semua selesai. Seperti itu guys. Nah guys, sekarang kalian bisa lihat di sini. Nah ini adalah kode Python yang bisa kalian gunakan nanti di flashcard. Kalian gunakanlah di rumah masing-masing. Ini adalah kode Python yang menjelaskan tentang tadi yang aku jelaskan dari kue dan juga linear kue-nya. Kalian bisa coba di rumah dan kalian lihat sendiri. Itu nanti contohnya seperti itu. Jadi untuk selanjutnya kita lanjut ke next slide-nya. Nah untuk next slide ini yaitu proses pemesanannya bagaimana. Simulasinya itu seperti apa sih? Nah, kalau untuk simulasi proses pemesanan itu, yaitu yang kita mulai dah contohnya dari yang seperti yang ada di slide saya. Nah, kalau kalian lihat di sini, yaitu yang pertama, misalkan inputnya dimulai dari burger. Habis burger kan ada pizza. Habis pizza ada minuman. Nah, kalau misalkan inputnya seperti itu, berarti outputnya burger dulu. Dimulai dari burger, burgernya sudah selesai pesanannya, barulah dilanjutkan ke pizza. Nah setelah pizza udah selesai barulah dilanjut ke minuman. Jadi simulasi pemrosesan seperti itu guys. Tuh. Nah guys, tadi setelah aku menjelaskan banyak tentang kue dan linear kue, sekarang aku mau menyimpulkan nih dari diri aku sendiri, yaitu menyimpulkan tentang kelebihan dan kekurangannya dari linear kue ini dalam sistem restoran. Nah kalau yang aku simpulkan, yang kelebihannya ini itu ada 4 guys. Yaitu pertama, seperti yang kalian dilihat di slide, yang pertama itu pastinya pemesanan lebih teratur. Nah karena pemesanan lebih teratur, yang kedua pastinya konflik pesanan tidak ada nih. Jadi mengurangi dari konflik pesanan. Bukan tidak ada sih, mungkin tetap ada sedikit demi sedikit, tapi tidak mengurangi dari konflik pesanan itu. Jadi pesannya jarang bertabrakan lah karena lebih teratur. Nah yang ketiga mudah diterapkan. Ini sangat mudah diterapkan guys. Jadi kalian pelajari saja, itu sudah bisa diterapkan di restoran-restoran manapun. Mau restoran besar, restoran kecil, kalian bisa terapkan gitu. Karena kan lebih enak ya, lebih mudah caranya gitu. Nah yang keempat ini pastinya lebih efisien. Jadi efisien untuk mengatur kayak orderan yang banyak tuh bisa diatur dengan baik gitu. Nah guys, untuk kekurangan ini pastinya nanti orderannya sangat panjang guys. Karena kan udah diatur tadi tuh, udah diatur sedemikian rupa orderannya dari ini, tapi nggak bisa dikurangin guys gitu. Jadi orderannya bakal tetap numpuk, walau kalau misalnya ada 100 orang yang mesen, ya udah berarti 100 orang kan mesen semua. Jadi otomatis nunggu dulu dari proses dari awal dari input bla 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 sampai outputnya sampai selesai diambil sama pelanggannya. Karena antriannya bakal lebih panjang tuh guys. Dan juga pastinya yang kedua lebih lama lagi proses pemesanannya. Ya karena udah orderannya banyak, pasti ya prosesnya juga bakal lebih banyak. Dan yang ketiga terakhir ini pastinya menggunakan data yang lebih banyak, menggunakan kapasitas memori yang lebih banyak. Nah, itulah kekurangannya dari 3 itu guys. Nah guys, tadi itu kan linear kue dan kue yang sudah aku jelaskan itu kan dalam sistem restoran ya.
Nah, untuk penerapannya dalam kehidupan nyata itu banyak guys sebetulnya, nggak cuma di restoran aja. Nah, contohnya seperti yang kalian lihat di slide nih. Ini ada beberapa contoh yang bisa aku berikan kepada kalian dari penggunaan linear kue dan kue selain di restoran. Jadi bisa kalian lihat sendiri guys. Nah, dan masih banyak lagi kok kalau misalkan kalian cari di luar, masih banyak penerapannya yang bisa digunakan dari kue dan linear kue ini untuk setiap di kehidupan sehari-hari. Kayak gitu guys. Oke, jadi dari setelah semua yang aku jelaskan tadi tentang linear kue dan juga kuenya, nah yang bisa aku simpulkan, jadi linear kue dan kue ini yang diterapkan dalam sistem restoran itu sangat bagus sekali guys. Karena apa ya? Jadi sistem pemesanan dalam restoran ini pasti nanti bakal lebih efisien, bakal lebih cepat, lebih teratur lah pokoknya. Karena bisa menggunakan sistem FIFO. Seperti itu guys. Jadi cocok banget kalau misalkan kalian nanti punya restoran kecil, entah restoran besar, diterapkanlah sistem linear kue ini guys. Supaya nanti orderan kalian, pesanan kalian bisa lebih teratur. Nah, untuk lanjut ke slide selanjutnya yaitu referensi guys. Jadi dari semua yang aku jelaskan tadi, aku ngambil referensinya dari sini nih. Kalian bisa lihat nih di slide-nya referensinya. Ini bisa kalian cari aja guys di bukunya, di website juga ada kok, tenang aja. Oke, itu aja yang bisa aku jelaskan untuk linear kue pada kalian ya. Kalian bisa baca-baca lagi, kalian bisa cari lagi referensinya biar lebih jelas lagi dan bisa lebih mantap pemahamannya. Oke, sekian dari aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahroni dari Prodi Teknik Informatika. NIM saya 241011450222. Saya berkuliah di Universitas Pamulang. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang double stack dan apa saja yang akan kita bahas di dalam pembahasan tersebut. Yang pertama, saya akan membahas tentang implementasi double stack pada sistem Undo dan Redo di aplikasi editor teks. Saya akan menjelaskan tentang apa itu Undo dan Redo. Undo itu ketika kita mengetik satu kata atau satu kalimat di dalam dua slide dan kita ingin menggunakan Undo, maka kata tersebut akan pindah ke slide sebelum kita menulis di slide tersebut. Adapun untuk Redo, ketika kita mengetik atau menulis di satu slide, maka tulisan itu akan pindah ke slide sebelum kita memindahkan ke slide yang pertama. Oke, yang kedua kita akan membahas tentang navigasi back dan forward pada double stack di web browser. Kita akan membahas tentang di dalam peramban web, double stack digunakan untuk mengatur navigasi halaman. Stack yang pertama itu disebut dengan navigasi back dan stack yang kedua itu disebut dengan forward. Satu contoh yang saya akan berikan yaitu ketika kita membuka 3 website A, B, dan C. Lalu kita ingin kembali dari website C ini, ingin kembali ke website B, itu disebut dengan navigasi back. Dan jika kita ingin kembali lagi ke website yang C, maka itu disebut juga dengan forward. Oke, yang ketiga kita akan membahas tentang aplikasi double stack dalam manajemen riwayat halaman pada browser. Sebelumnya kita membahas tentang apa itu navigasi back dan forward. Maka kita akan menyelam lebih jauh tentang apa itu navigasi back dan forward tersebut. Di dalam navigasi back atau forward tersebut ada juga salah satu materi yang akan kita bahas yaitu tentang manajemen riwayat halaman pada browser. Selain navigasi sederhana, double stack juga digunakan untuk menyimpan riwayat halaman secara lebih kompleks. Setiap kunjungan halaman baru akan menghapus isi stack forward dan menambahkan halaman ke stack back sebelumnya. Jadi ketika kita ingin atau sudah masuk ke dalam satu website, maka website yang kita buka tersebut langsung secara otomatis akan terhitung dalam navigasi back tersebut. Oke, kita akan membahas slide selanjutnya, yaitu bahas tentang
implementasi double stack pada sistem pencarian jalur maju dan mundurnya robot. Pada sistem navigasi robot, double stack dapat digunakan untuk menyimpan jalur yang telah dilalui dan jalur alternatif. Stack pertama digunakan untuk mencatat langkah maju robot, dan stack yang kedua digunakan untuk menyimpan langkah mundur robot tersebut. Jika robot itu menemui hambatan atau diam, maka sistem tersebut akan dapat secara otomatis kembali mundur sesuai dengan langkah yang telah dilalui oleh robot tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas di slide selanjutnya, yaitu atau pembahasan selanjutnya tentang implementasi double stack untuk pengelolaan data dua kategori dalam satu array. Double stack memungkinkan penyimpanan dua kelompok data dalam satu array yang sama. Masing-masing stack mewakili kategori berbeda dan tumbuh dari arah yang berlawanan. Salah satu contohnya ketika kita membuat data atau membuat absen dalam dua informasi berbeda, tetapi dalam satu aplikasi yang sama. Contoh, ketika saya membuat absen di satu aplikasi menggunakan Word atau semacamnya, saya menggunakan aplikasi tersebut disebut dengan satu array. Lalu saya membuat dua informasi berbeda ketika saya membuat satu absen tentang data diri mahasiswa dan satunya tentang data diri dari dosen. Itu salah satu contoh yang paling bisa dimengerti. Lalu saya akan membahas tentang penggunaan double stack dalam sistem navigasi dokumen halaman sebelumnya dan berikutnya. Dalam sistem pembacaan dokumen, double stack digunakan untuk berpindah antar halaman. Stack pertama menyimpan halaman sebelumnya dan stack yang kedua menyimpan halaman berikutnya. Ketika pengguna atau kita berpindah halaman, data diperbarui pada kedua stack untuk menjaga konsistensi navigasi. Seperti salah satu contohnya, kita sedang membaca atau mencari riwayat atau sedang mencari sebuah informasi, artikel atau apapun itu dari e-book atau dari jurnal orang lain. Ketika kita sedang mencari hal tersebut dan informasi tersebut memiliki beberapa halaman, lalu kita membuka hal tersebut atau membuka informasi tersebut, maka ketika kita membuka halaman tersebut, secara otomatis halaman tersebut telah diperbarui untuk menjaga konsistensi navigasi yang telah kita baca. Meskipun kita belum membaca pada halaman kedua, tetap akan secara otomatis tersimpan untuk kita baca di halaman selanjutnya nanti. Oke, mungkin cukup dari saya. Ini saja, mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Perkenalkan, nama saya Bioni Jafalino Syauki dengan NIM 24111450385. Nah, saya dari program studi Teknik Informatika Universitas Pamulang. Slide kedua, saya akan menjelaskan stack. Stack adalah struktur data yang menggunakan prinsip LIFO. Apa itu prinsip LIFO? LIFO adalah last in first out, yaitu data terakhir yang masuk akan keluar lebih dulu. Oke, next saya akan melanjutkan ke slide ketiga, yaitu pengertian single stack. Apa sih single stack itu? Single stack adalah penggunaan satu stack untuk menyimpan dan mengolah data dalam proses tertentu seperti pembalikan string. Next, saya akan melanjutkan di slide keempat, yaitu konsep pembalikan string. String dibalik dengan cara memasukkan setiap karakter ke stack, lalu mengeluarkannya kembali sehingga urutannya menjadi terbalik.
Oke, lanjut. Saya akan menjelaskan di slide kelima, yaitu tentang algoritma pembalikan string. Nah, algoritma pembalikan string, algoritma dilakukan dengan memasukkan karakter ke stack, lalu mengambilnya kembali sampai stack kosong. Nah, seperti gambar di slide bisa kita lihat. Nah, itu ada langkah algoritma. Yang pertama input string, yang kedua memasukkan setiap karakter ke stack. Nah, yang ketiga ambil karakter dari stack satu per satu. Nah, yang selanjutnya gabungkan karakter hasil pop. Yang kelima tampilkan string yang sudah ada. Saya akan lanjutkan ke slide ketujuh. Nah, di situ yang ada di gambar yaitu program dari Python. Contoh program dari Python, dan saya sudah mencoba untuk implementasi pembalikan string. Nah, di slide ini menjelaskan contoh program Python untuk membalikan string menggunakan stack. Program memasukkan setiap huruf dari kata. Nah, di situ di gambar saya mengambil kata stack ke dalam stack menggunakan append. Nah, lalu huruf diambil kembali menggunakan pop. Nah, sehingga urutannya menjadi terbalik karena menggunakan prinsip LIFO tadi. Nah, hasil dari output yang saya sudah tampilkan di gambar adalah KiCad. Nah, saya akan lanjutkan untuk menjelaskan ke slide ke-8, yaitu pembalikan kata. Nah, di slide ini menjelaskan bahwa stack dapat digunakan untuk membalik kalimat dengan dua cara, yaitu per karakter atau per kata. Nah, contohnya kalimat, saya suka belajar. Jika dibalik per karakter, hasilnya menjadi Raja Lab Akus Ayas. Sedangkan jika dibalik per kata, hasilnya menjadi belajar suka saya. Proses ini juga menggunakan prinsip LIFO tadi pada stack. Nah, di sini saya akan lanjut ke slide 9, yaitu contoh program pembalikan kalimat. Nah, dari slide tersebut menunjukkan contoh kode program dalam bahasa Python yang berfungsi untuk membalikan urutan kata dalam sebuah kalimat menggunakan struktur data stack, dalam kurung itu tumpukan. Nah, berikut adalah penjelasan singkatnya. Logika program: split, kalimat dipotong-potong menjadi daftar kata. Nah, setelah itu push, ya kan? Setiap kata dimasukkan ke dalam stack. Nah, selanjutnya pop, kata-kata diambil kembali dari tumpukan karena sifat stack adalah last in first out, yaitu tadi LIFO ya. Kata yang terakhir masuk akan keluar pertama kali. Nah, setelah itu join, kata-kata yang sudah dibalik urutannya digabungkan kembali menjadi satu kalimat. Contoh eksekusi. Nah, saya input saya suka coding. Nah, outputnya menjadi coding suka saya. Program ini mendemonstrasikan bagaimana tumpukan secara alami dapat digunakan untuk membalikkan urutan data. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan di slide ke-10, yaitu tentang kelebihan penggunaan stack. Nah, dari slide tersebut merinci 4 kelebihan utama dari suatu metode atau struktur data, yaitu mudah diimplementasikan, proses pembalikan data yang cepat, sangat efektif untuk memanipulasi string, serta memiliki struktur yang sederhana. Secara keseluruhan, poin-poin ini menonjolkan efisiensi dan kemudahan penggunaan metode tersebut dalam memprosesan data. Oke, akan saya lanjutkan ke slide 11, yaitu kekurangan penggunaan stack. Nah, dari slide tersebut menjelaskan tentang kekurangan penggunaan struktur data stack. Intinya, stack membutuhkan metode tambahan untuk menyimpan data sehingga bisa lebih boros dibanding struktur lain. Selain itu, akses data pada stack terbatas hanya dari bagian atas pop, jadi tidak bisa langsung mengambil data di tengah atau bawah tanpa mengeluarkan elemen di atasnya terlebih dahulu. Terakhir, stack kurang efektif digunakan untuk mengelola data dalam jumlah besar karena keterbatasan akses dan efisiensi pengolahannya. Oke, di sini saya akan menjelaskan selanjutnya, yaitu di slide 12.
Di slide 12 ini mengenai penerapan stack dalam kehidupan nyata. Nah, dari slide tersebut menampilkan slide presentasi mengenai penerapan stack dalam kehidupan nyata. Nah, stack tumpukan dijelaskan sebagai struktur data yang bekerja dengan prinsip LIFO tadi ya, prinsip LIFO, di mana data yang terakhir masuk akan menjadi yang pertama keluar. Nah, setelah itu slide tersebut menyantumkan 5 contoh utama penerapannya dalam teknologi dan aplikasi. Yang pertama, undo dan redo. Nah, menyimpan riwayat perubahan agar pengguna bisa membatalkan aksi terakhir. Nah, yang kedua, riwayat browser. Menyimpan urutan siklus. Nah, di situ menyimpan urutan situs web yang dikunjungi sehingga tombol back dapat mengembalikan pengguna ke halaman sebelumnya. Yang ketiga, pemeriksaan tanda kurung digunakan oleh compiler untuk memastikan setiap tanda kurung buka memiliki pasangan tanda kurung tutup yang sesuai. Yang keempat, navigasi halaman, mengelola perpindahan antar halaman dalam sebuah aplikasi. Yang terakhir, pembalikan teks atau string, membalikan urutan karakter dengan cara memasukkan huruf atau membalikan urutan karakter dengan cara memasukkan huruf satu persatu ke dalam tumpukan lalu mengeluarkannya kembali. Oke, di sini saya selanjutnya akan menjelaskan slide 13, slide sebelum terakhir sebelum penutupan ya, yaitu kesimpulan, di mana kesimpulan itu memberikan penjelasan mendalam mengenai konsep dasar dan fungsi stack dalam struktur data. Dijelaskan bahwa stack beroperasi dengan prinsip LIFO, last in first out, yang berarti elemen data terakhir yang dimasukkan adalah yang pertama kali dikeluarkan. Salah satu kegunaan spesifiknya adalah kemampuan single stack untuk membalikan urutan karakter dalam sebuah string atau kalimat. Proses pembalikan ini dilakukan melalui mekanisme operasi push, memasukkan data ke tumpukan, dan operasi pop, mengeluarkan data. Nah, yang menjadikannya komponen yang sangat krusial dan banyak diterapkan dalam berbagai jenis aplikasi pemrograman modern. Ya teman-teman, di sini saya akan melanjutkan presentasi saya dari teman saya yang bernama Bioni Japalino, dan kenalkan, nama saya Rehan Jaki. Saya dari Prodi Teknik Informatika dan NIM saya 24101145 dan saya kuliah di Universitas Pamulang. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang circular queue. Circular queue adalah variasi dari linear queue yang dimana posisi terakhir terhubung kembali ke posisi pertama. Dan ada contoh-contohnya. Contohnya adalah mengatasi masalah flash pada linear queue, memanfaatkan kembali slot kosong di bagian depan setelah queue, operasi queue dan queue efisien secara waktu I/O. Oke teman-teman, di sini juga ada yang namanya printer dan keyboard. Sistem printer mengelola antrian dokumen yang dikirim banyak pengguna suatu perangkat hardware. Memastikan file diproses sesuai urutan kedatangan tanpa adanya file yang tertukar atau data yang tertukar. Dan ada juga keyboard. Apa itu keyboard? Menyimpan sementara input karakter. Keyboard sebelum diproses oleh CPU ini mencegah hilangnya karakter saat pengetikan sangat cepat atau sistem sedang sibuk. Oke teman-teman, kita lanjut. Di sini ada manajemen paket jaringan ya. Apa itu manajemen paket jaringan? Yaitu router dan switch menggunakan circular queue untuk menangani aliran paket data yang masuk dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ada contohnya, ada 3 contoh. Apa itu contohnya? Mencegah kehilangan paket saat terjadi kecepatan jaringan. 2. Mengatur prioritas paket melalui antrian melingkar yang terkendali. Ada 3. Memastikan transmisi data yang halus.
Oke teman-teman, di sini juga ada yang namanya lampu lalu lintas. Lampu lintas apa? Lampu lintas pasti kalian udah paham lah, udah tahu kan, di jalan-jalan banyak itu lampu-lampu lalu lintas. Tapi di sini ada yang namanya lampu lintas logika. Lampu lalu lintas adalah aplikasi nyata dari sistem siklus berulang circular queue, mengelola urutan penggantian lampu hijau di setiap persimpangan secara bergantian. Sistem ini memastikan arus kendaraan dari berbagai arah mendapatkan waktu melintas dan konsisten tertukar secara periodik. Oke teman-teman, di sini dan ini yang terakhir ada yang namanya interaksi real time. Ada dua contoh ya teman-teman. Ada tiket online dan multiplayer game. Apa itu tiket online? Pasti kalian banyak lah yang tahu tiket online, seperti kayak tiket-tiket nonton bola lah, tiket konser lah. Nah, dia mengelolanya antrian pemasaran tiket pada konser atau konser besar. Setiap permintaan user masuk ke buff untuk diproses sesuai urutan request. Nah, di sini juga ada multiplayer game. Apa itu multiplayer game? Digunakan dalam penentuan giliran pemain untuk memastikan transmisi giliran dari suatu ke pemain berikutnya berlangsung secara otomatis. Kayak kalian turnamen game kayak Mobile Legends apa segala gitu, itu ada peraturan-peraturannya. Oke teman-teman, sekian, terima kasih.